Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Quran Surah Al-Ikhlas, Quran Surah Al-Falaq, dan Quran Surah An-Nas. Nah, nanti kita akan belajar tuh tentang identitas surahnya, kemudian kandungan surahnya, dan juga asbabun nuzulnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan mulai materi kita dengan bernyanyi bersama untuk semuanya nanti agar semangat belajarnya dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Mari kita bernyanyi bersama. Allah yang Maha Esa, Pemurah dan Pencipta, tempat hamba untuk meminta, memuji dan berdoa, beriman dan berakal untuk bekal hidup kita, ikhtiar dan tawakal, itulah perintahnya. Surah pertama, Quran Surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Identitas Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Nah, surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Ikhlas berarti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas atau sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas diturunkan karena berkenaan dengan pertanyaan kaum musyrikin mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini berisi tentang sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tertolaklah segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Nah, jadi setelah kita mempelajari Quran Surah Al-Ikhlas, jangan pernah ada terbesit di hati kita untuk mempunyai niat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu termasuk perbuatan syirik yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi pelaku yang melakukan perbuatan syirik tersebut akan mendapatkan dosa dan azab yang sangat pedih. Surah kedua, Quran Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Identitas surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan merupakan surah ke-113 dalam Al-Quran. Quran surah Al-Falaq ini juga termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Asbabun nuzul surah Al-Falaq. Surah ini turun ketika kaum musyrikin Mekah berusaha melukai Nabi Muhammad SAW dengan memfitnahnya bahwasannya Nabi mempunyai penyakit, yaitu disebut dengan penyakit ain ataupun pandangan mata yang mampu merusak. Nah, jadi dengan adanya fitnah ini kemudian beredar, maka kaum
Musyrikin Mekah percaya bahwasanya barang siapa yang menatap-natap Nabi Muhammad SAW itu akan menyebabkan penyakit atau kebinasaan terhadap orang-orang tertentu. Isi kandungan surah Al-Falaq. Surah ini menjelaskan tentang permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk, seperti kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad ataupun iri dan dengki. Nah, surah Al-Falaq ini juga disebut dengan surah Rabbul Falaq, yang berarti Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Allah adalah yang kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Jadi ingat ya, minta perlindungan dan juga pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Surah ketiga, Al-Quran Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Identitas surah An-Nas terdiri dari 6 ayat dan merupakan surah terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-114. Diturunkan juga di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah. An-Nas berarti manusia. Asbabun nuzul surah An-Nas. Surah ini sebagai pengobatan ilmu sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW, bermula dari kabar bahwa Rasulullah SAW pernah sakit. Lalu 2 malaikat datang, Mikail dan Jibril, menemuinya dan membacakan surah An-Nas dan Al-Falaq untuk penyembuhan Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan surah An-Nas. Surah ini mengandung isi tentang permintaan perlindungan dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan mendebarkan was-was pada diri mereka. Nah, akhirnya kita berada di akhir pembelajaran pada hari ini. Jadi, setelah tadi kita telah membacakan bersama-sama Quran Surah Al-Ikhlas, Quran Surah Al-Falaq, dan juga Quran Surah An-Nas, kemudian dilanjutkan dengan kita mengetahui identitasnya, kemudian mengetahui asbabun nuzul dan beserta isi kandungan dari masing-masing surah. Jadi kita diharapkan untuk mampu menerapkan makna ataupun apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, ada informasi selanjutnya bahwasannya mengenai Quran Surah Al-Ikhlas, kita diinformasikan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyekutukan Allah termasuk perbuatan syirik dan itu tergolong dosa yang besar. Kemudian Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah An-Nas disebut juga dengan Quran Surah Al-Mu'awwizatain, yang artinya 2 surah yang mengandung perlindungan. Jadi untuk memohon perlindungan dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.